Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini saudara, dengan izinnya kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Yesus Batu Sau bagi jiwa kita. Mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus batu sau bagi jiwa kita. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah bagaimana buku Ibrani menjelaskan bahwa Yesus itu batu sau bagi jiwa? Saudara, jika kita membaca ayat hafalan kita di dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dari Ibrani 5 ayat 11 sehingga Ibrani ayat 20, Paulus menghentikan pidatonya atau khotbahnya tentang keimamatan Yesus untuk memberi nasihat kepada para pendengarnya. Paulus menjelaskan kepada mereka mengapa mereka tidak siap untuk sepenuhnya memahami sebabnya. Dia juga menegur dan mendorong mereka. Saudara, kita juga didorong untuk menghindari kemalasan dan berpegang pada sau jiwa, yaitu Yesus Kristus. Saudara, untuk memahami pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik atau 5 tajuk yang tertera di skrin Anda. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu mengecap kebaikan firman itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Ibrani menjelaskan makna mengecap kebaikan firman Tuhan? Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 4 hingga 5 katakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Menerima terang berarti mengalami pertobatan. Ia merujuk kepada orang-orang yang telah beralih dari kegelapan, kekuasaan iblis kepada terang Tuhan. Ini menyiratkan atau memberi makna yang tersirat, pembebasan dari dosa dan kejahilan. Mengecap firman yang baik dari Tuhan adalah merasakan kebenaran Injil secara pribadi. Kita lihat di skrin saudara, ini merupakan pengalaman dari para pendengar Paulus dan aplikasinya untuk saudara dan saya. Diterangi, maksudnya mereka telah bertobat dan dibebaskan dari dosa. Mereka telah meninggalkan kegelapan. Kedua, mengecap karunia surgawi. Mereka telah mengecap pemberian kasih karunia Allah. Ketiga, mendapat bahagian dalam Roh Kudus. Artinya mereka telah menerima Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Keempat, mengecap firman Allah yang baik. Berarti mereka telah mengecap firman Allah melalui kitab suci dan firman Tuhan. Yohanes 1:14. Kemudian yang terakhir, mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Artinya, mereka mencicipi atau merasa apa yang telah Allah persiapkan sebelumnya, seperti kebangkitan Yesus, pembaharuan, dan juga pastinya akan datang kehidupan yang kekal. Tajuk yang kedua, jatuh ke dalam dosa, mustahil untuk dipulihkan. Saudara, bagaimana buku Ibrani menjelaskan kejatuhan manusia ke dalam dosa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Nah,
Para pemimpin Yahudi menyalibkan Yesus karena dia telah membahayakan kekuasaan mereka. Jika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi kemudian kita menolak dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kita sedang menyalibkan dia lagi dan menghinanya di muka umum. Kita akan didorong untuk menjadi pusat perhatian dengan cara kita. Sikap ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Dia mendorong kita untuk disalibkan. Artinya apa? Artinya adalah untuk mati bagi diri kita sendiri dan menanggung kehinaannya bersama dengan dia. Kita tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian jika kita tidak setuju bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tajuk yang ketiga, tidak ada jalan kembali, tidak ada korban untuk dosa-dosa yang sisa. Apa artinya? Bagaimana buku Ibrani menjelaskan maksud tidak ada jalan kembali? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 10 ayat 26. Amaran dalam Ibrani 6 ayat 4 hingga 6 itu sangat serupa dengan peringatan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 26 sehingga 29. Paulus menjelaskan bahwa penolakan korban Yesus akan meninggalkan para pembaca tanpa ada jalan untuk pengampunan dosa, karena tidak ada cara lain untuk pengampunan itu selain melalui Yesus. Paulus secara tidak langsung mengutip Bilangan 15 ayat 30 hingga 31 tentang orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dia jelas tidak berbicara tentang dosa yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena kelemahan untuk godaan tertentu, tetapi sesuatu yang lebih serius, yaitu dengan sengaja. Paulus sedang berbicara tentang dosa yang mendatangkan maut sebenarnya, yang didefinisikan sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Yang pertama itu menginjak-injak anak Allah. Artinya menolak Yesus sebagai Tuhan mereka, menempatkan diri mereka sebagai Tuhan di tempat Tuhan. Kemudian yang kedua, menganggap darah perjanjian sebagai hal yang biasa-biasa. Artinya ini kita menolak pengorbanan Yesus. Yang ketiga, menghina roh kasih karunia. Artinya berdosa menentang Roh Kudus. Tajuk yang keempat yaitu pekerjaan kasih, perkara yang lebih baik. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan pekerjaan kasih adalah yang terbaik untuk masa ini? Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani 6 ayat 10. Setelah memberikan peringatan yang padu dan tulus dalam Ibrani 6 ayat 4 hingga 8, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa para pembaca tidak menjauhkan diri dari Yesus, dan demikian juga mereka di masa akan datang. Paulus percaya bahwa para pendengarnya akan menerima peringatan itu dan menghasilkan buah-buah yang sesuai. Mereka seperti bumi yang diusahakan oleh Tuhan dan menghasilkan buah-buah seperti yang Dia harapkan. Orang-orang ini akan menerima berkat dari Tuhan, yaitu keselamatan. Dia membuktikannya dengan mengingat semua pekerjaan kasih yang telah mereka lakukan untuk Kristus. Itu bukan tindakan satu kali, tetapi gaya hidup. Allah mengakui, menyetujui, dan memuji jenis pekerjaan ini. Wahyu 2. Pengharapan tidaklah tetap hidup dengan latihan iman intelektual, tetapi dengan iman yang dinyatakan dalam perbuatan kasih. Yang terakhir, tajuk yang kelima, jangkar atau sau jiwa. Yesus batu sau bagi jiwa. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan Yesus itu adalah sau jiwa yang terbaik? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Nah, Paulus mengakhiri seruannya dengan menyebutkan kepastian keselamatan kita. Itu seperti sau yang teguh yang diikat dengan oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ibrani 6 ayat 18, yaitu yang pertama, janjinya tentang juru selamat, itu pasti. Dan yang kedua, sumpah yang mendukung janji itu juga adalah pasti. Semuanya menunjuk kepada Yesus. Setelah Yesus naik, dia masuk ke belakang tabir dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai perintis kita. Dia tidak diragukan lagi, adalah sau jiwa kita dan kepastian dari janji-janji yang akan datang. Pena Inspirasi juga menjelaskan kepada kita, Yesus telah memberitahu kita tentang bahaya kita dan memperingatkan kita terhadap musuh yang licik. Dia telah berulang kali memerintahkan kepada kita kewajiban untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus dengan iman yang hidup, terus-menerus, dan andalkan tanpa ragu kepada Yesus untuk menjaga dan menyelamatkan Anda. Seseorang yang berkuasa untuk menyelamatkan telah memegang Anda, dan selama Anda akan tunduk untuk dipimpin olehnya, untuk belajar darinya, untuk percaya kepadanya, Dia akan menjaga Anda agar tidak jatuh. Dan ketika Allah terlibat untuk menjaga Anda, Dia adalah pertahanan yang pasti. Jadi saudara, dari pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa buku Ibrani menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, mengecap firman yang baik dari Tuhan adalah merasakan kebenaran Injil secara pribadi. Yang kedua, mustahil untuk dipulihkan jika kita jatuh ke dalam dosa dan tidak mau bertobat. Yang ketiga, tidak ada jalan kembali jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Yang keempat, yang terbaik itu adalah iman yang dinyatakan dalam perbuatan atau pekerjaan kasih. Yang terakhir, Yesus adalah jaminan keselamatan. Dia adalah sau jiwa yang terbaik untuk manusia. Jadi saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga itu bermanfaat kepada setiap kita bila mana kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi kepada kami untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.